Kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Shalawat diringi salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan untuk menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan penjelasan terakhir Imam Al-Ghazali mengenai ciri-ciri ulama ul-akhirah yang kelima, taqwiyatuhum wa syadidu ri'ayanatuhum ila taqwiyatil imam. Para ulama ul-akhirah ini fokus hidupnya selalu untuk minta bantuan kepada Allah agar imannya mereka dari satu hari ke hari yang lain makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita juga sudah membaca bagaimana ulama akhirah ini punya pemahaman dalam tauhidnya mereka, tidak hanya sebatas seperti yang diimani atau yang dipahami oleh orang awam, sekedar iman itu bermakna al-iqraru bil qalbi wal nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih, diucap atau diikrarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Kata Imam Al-Ghazali, ulamaul akhirah tidak semata-mata berpatokan kepada makna tauhid yang diyakini atau dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin, tetapi menurut mereka ayyara al-asya'a kullaha min musabbibil asbab. Mereka meyakini betul segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang baiknya maupun yang buruknya, itu tidak bisa lepas dari kontribusi atau perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka sebut dengan istilah musabbibul asbab. Seperti kita tidak akan pernah berterima kasih kepada pena yang mentandatangani secari kertas karena kita yakin pena itu tidak berkehendak. Pena itu hanyalah satu benda yang bergerak atas kehendak penulisnya.
Begitu juga apapun yang telah tertulis kepada kita dalam kehidupan ini, menurut para ulamaul akhirah tidak bisa dilepas dari perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti itu melegitimasi kita untuk bermalas-malasan, tetapi itu cara yang ditempuh oleh para ulamaul akhirah untuk bisa menerima kenyataan sepahit apapun atau juga sebaliknya, senikmat apapun kenyataan yang mereka hadapi di dalam hidup ini. Jika itu nikmat, mereka syukuri. Jika mereka syukuri nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah, seperti yang Allah bilang sendiri dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Begitu juga sebaliknya, jika mereka tertimpa musibah, mereka tidak protes, karena mereka yakin betul musibah, bencana, ujian hidup tidak mungkin terjadi dalam kehidupan ini kecuali atas izinnya Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menghendaki musibah atau ujian hidup itu terjadi pada diri kita. Maka dengan itu kita bisa lebih sabar, bisa lebih ridha dan menerima apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, sehingga kita punya mental yang tidak mudah putus asa. Dan itulah mengapa Allah menyebut dalam Al-Quran, orang yang mudah berputus asa itu bahagia, ataupun ciri-ciri dari sifat kufur yang ada pada orang tidak beriman. Wala tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan mudahlah kita orang beriman ini berputus asa, karena yang mudah berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Itu cara para ulamaul akhirah untuk merekayasa pikiran dan perasaan mereka, sehingga tidak peduli dalam keadaan apapun mereka tetap taat, dalam keadaan apapun mereka tetap rajin ibadah, dalam keadaan apapun mereka pasti menjauhi maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Wasamratuhu, adapun hasil dari pemahaman dan tirakat tauhid ataupun iman yang dilakukan oleh ulamaul akhirah seperti yang kita sampaikan tadi, ayyakunal insanu fi khalwatihi muta'addiban fi jami'i ahwalihi wa a'malihi. Dia menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia dimanapun dan kapanpun dia berada, dalam semua keadaan dan situasi, dalam semua amalan yang ia lakukan, baik dalam terang-terangan dilihat oleh orang ramai ataupun saat dia sendiri tanpa ada orang yang melihat, sama saja bagi orang yang punya pemahaman tauhid seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan kepada kita, wa hadzal maqamu fil yaqini yuwarrisul haya wal khaufa wal inkisara wal zulla wal istiqanata wal khudu'ah. Dan makam keyakinan seperti yang tadi sudah kita jelaskan, yuwarrisul haya, inilah yang akan mewarisi sifat malu dalam diri orang beriman. Dan seperti yang baginda Nabi sabdakan Bapak Ibu, haya ataupun malu itu salah satu dari 70 cabang iman yang penting dan harus atau semestinya ada dalam diri orang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan
Iman itu kalau mau dihitung-hitung semuanya ada 70 tingkatan. A'laha kalimata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tingkat iman yang paling tinggi itu kita mengucapkan setulus hati dan sepenuh jiwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan hanyalah Nabi Muhammad utusan Allah pertama. Dan kemudian Rasulullah mengatakan wal haya yusyubatun min syu'abil iman, dan malu termasuk salah satu dari sekian cabang daripada iman. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah sindir, jika ada orang mengaku dirinya sebagai muslim ataupun sebagai mukmin ataupun orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, kepada Rasulullah, kepada kitab suci, tetapi tidak ada rasa malu dalam dirinya, semena-mena aja sama orang, gak ada rasa malu, atau gak ada rasa malu misalnya lakukan premanisme, menguli orang, ya suka-suka hati dia saja misalnya, ya. Kata Rasulullah di dalam hadis itu, fa'idza lam tastahi fasna masyita. Kalau dalam diri kalian sudah hilang rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang yang mencegah kita melakukan ini itu dari perbuatan dosa dan maksiat bukan karena hebatnya kita, bukan juga karena iman kita sudah sangat sempurna, tapi justru karena adanya sifat malu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Dan malu itu Bapak Ibu terwariskan di dalam diri kita, salah satunya jika konsep tauhid seperti di awal kita jelaskan ada pada diri kita. Begitu juga wal khaufa, takutnya kita kepada Allah itu akan muncul dengan sendirinya kalau pemahaman tauhid seperti tadi ada pada diri kita. Wal inkisar, melihat diri hina, itu namanya inkisar, yang satu etika yang dipegang teguh oleh ulama tasawuf, ulama ul akhirah. Tidak bisa melihat keunggulan diri, selalu yang didapati kelemahan dan kekurangan diri. Satu-satunya yang bisa mereka lihat itu kelebihan dan keagungan Allah. Dan itulah kenapa Allah minta kita dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri ini hebat. Sebanyak apapun ilmu, amalan, ibadah yang kita lakukan dalam sehari-hari, itu etikanya para ulama tasawuf. Mereka suka meninggikan diri, itu namanya inkisar. Kenapa? Karena merasa diri ini hina, diri ini tidak ada apa-apanya. Karena bandingannya bukan sesama manusia Bapak Ibu, tapi kita selalu peer-to-peernya membandingkan diri dengan keagungan, dengan kehormatan dan kemuliaan Allah. Kita tentu tidak ada apa-apanya. Itu etika inkisar namanya, yang selalu melihat diri hina. Wadzulla, atau juga merasa diri rendah. Ya, zulla sama dengan inkisar, ya, merasa diri hina. Wal istiqamah, pada saat itu ada dalam diri kita Bapak Ibu, kita lebih tenang. Ya, dimaki sama orang tinggal kita jawab, memang saya sehina dengan kamu yang maki, ya kan? Kita sakit hati ketika ada orang maki Bapak Ibu, karena menurut kita makian itu tidak layak untuk kita sandang. Kita tidak seperti yang dia makikan kepada kita. Nah, maka kita sakit hati, kita tersinggung, kita marah, karena ada rasa sedikit kita lebih baik seharusnya daripada yang dia maki. Tapi Bapak Ibu, kalau memang merasa diri hina, tidak ada apa-apanya dimaki sama orang, alhamdulillah, memang saya seburuk yang kau maki itu. Sehingga ulama-ulama salaf seperti Abu Bakar As-Siddiq kan gampang saja menghadapi orang yang memakinya Bapak Ibu.
in kana ma taqulu haqqan sa'astaghfirullah li, jika yang kamu katakan kepadaku itu benar, tidak fitnah, memang seperti yang kau maki itulah aku, maka aku akan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan. Wa in kana ma taqulu batila, tapi sebaliknya jika yang kau katakan itu fitnah atau dusta, astaghfirullah, saya akan beristighfar meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Nah, segampang itu Bapak Ibu. Sahabat Nabi menimpali orang yang memaki mereka. Kenapa? Ya tadi mereka tidak pernah merasa tinggi hati, ya, sebaliknya selalu merasa diri ini hina. Padahal kalau mau ditimbang-timbang imannya kita di dunia ini, tidak ada yang bisa melebihi imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebegitu rendah hatinya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah muncul yang namanya istiqamah, ya, rasa tenang, bawaannya damai, teduh, tentram. Kita melihat orang seperti itu, wal khudu', dan mudah untuk melakukan ketaatan dari siapapun yang dia dengar. Sahabat Nabi kan seperti itu, tidak peduli keluar dari mulut siapa, asal itu suatu kebenaran mereka amalkan. Apa yang menjadi kebenaran itu, ya, nggak peduli dari siapapun itu keluar, sesuai dengan yang diajarkan kepada kita oleh baginda Nabi. Al-hikmatu tholatul mu'minin, hikmah itu mutiara umat Islam yang hilang. Dari manapun dia keluar kau ambil, kata Nabi, meskipun dalam sebagian riwayat keluarnya dari mulut anjing. Anjingnya nggak usah kita pedulikan, tapi mutiaranya kita ambil. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya sekedar sifat-sifat yang kita jelaskan tadi, wa jumlatan minal akhlaqil mahmudati, kemudian juga akan lahir dari kesempurnaan pemahaman iman, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, sejumlah daripada akhlak yang terpuji. Dan itu sudah menjadi satu pola Bapak Ibu dalam hadis Nabi. Kita tidak pernah tahu bagaimana imannya seseorang, tapi yang bisa ketahui imannya orang itu berkorelasi dengan akhlakul karimah dia. Kata Nabi polanya seperti itu, akmalul imanan, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khulqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya di sisi Allah adalah seorang mukmin yang paling luhur budi pekertinya dengan sesama manusia. Polanya seperti itu, karena kita tidak tahu bagaimana iman dia sama orang, ya, atau iman dia sama Allah, iman dia kepada kitab suci, sejauh mana dia beriman kepada sabda-sabdanya Nabi, kita tidak pernah tahu itu. Tapi minimal ada pola yang bisa kita ukur. Imannya seseorang itu makin sempurna, berkorelasi erat atau berkaitan erat dengan keluhuran budi pekertinya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya setuju sekali dengan apa yang sering Pak Maksamina bilang. Pak Maksamina selalu bilang sama saya, beliau tidak pernah percaya sama orang yang belajar tasawuf tapi masih suka-suka marah, ya Pak. Benar itu. Ya, jadi kalau ada orang yang ngakunya ulama sufi tapi kerjaannya maki-maki orang, fix itu sufi palsu. Kalau sufi itu tidak seperti itu, ya, bahkan justru mereka menganggap hinaan itu ya seperti itu. Kalau memang seperti yang dia katakan, tinggal beristighfar banyak-banyak, moga-moga Allah mengampuni dosa kita.
Tapi kalau makian dia tidak seperti yang kita lakukan, kita juga beristighfar banyak-banyak. Semoga Allah mengampuni dosa dia. Sesimpel itu. Kita tidak peduli Bapak Ibu sama tanggapan orang kepada kita, karena kita kan nggak bisa kendalikan pikiran orang, perasaan orang. Itu di luar kuasa kita semua Bapak Ibu. Yang bisa kita kendalikan itu kan respon kita terhadap apa yang dipikirkan orang sama kita itu Bapak Ibu. Kita marah-marah apa enggak? Ya, kita balas makian apa enggak? Ya, di situ letak keluhuran ilmu tasawuf di situ Bapak Ibu. Jadi keseharian itu adalah alat atau instrumen untuk menguji kedalaman ilmu tasawuf kita. Nah, jadi tantangan maka Allah bilangkan dalam Al-Quran itu waja'alna ba'dakum liba'din fitnatan atasbirun, telah dijadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain dalam hidup, supaya kalian apa? Sabar dalam menghadapi fitnah-fitnah yang diluncurkan oleh sebagian yang lain. Nah, mau gak mau di kantor, di sekolah, di lingkungan tempat kita hidup, yang kadang-kadang ada tetangga yang jadi anugerah, tapi banyak juga tetangga yang jadi fitnah bagi tetangga yang di sebelahnya. Nah, jadi itu bagian dinamika hidup yang gak bisa lepas dari keseharian kita. Wa hadhil akhlaqu tuwarrisu anwa'an min at-ta'ati rafi'atun. Min at-ta'ati rafi'atun. Wa hadhil akhlaqu tuwarrisu anwa'an min at-ta'ati rafi'atun. Dan akhlak-akhlak inilah yang kelak akan mewariskan berbagai macam ketaatan yang maha luhur, yang maha tinggi jika dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan. Menutup Bapak Ibu ciri ulamaul akhirah yang kelima ini, Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan lagi kepada kita, falyaqinu fi kulli babin min hadhil abwabi mislu syajarah. Keyakinan yang sudah kita jelaskan di dalam bab ini dan juga nanti yang berkaitan dengan bab-bab yang lain yang berbicara dengan tema tauhid, iman, yakin, itu seumpama pohon, kata Imam Al-Ghazali. Ini perumpamaan yang juga dipakai sama Allah dalam Al-Quran sebenarnya ya. Allah mengumpamakan tauhid iman kita itu dengan sebuah pohon Bapak Ibu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan syajaratan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah dalam Al-Quran, alam tara kaifa daraballahu mathalan, apakah kalian tidak pernah merenung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah ya, kalimat thayyibah itu ada yang bilang la ilaha illallah, tapi itu berkaitan dengan iman ya. Kasyajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu kata Allah dalam Al-Quran, asluha sabitun, akarnya kuat menancap ke bawah tanah, wa faruha fis sama, dan cabang-cabang pohonnya itu menjulang tinggi mencakar langit. Bukan hanya sekedar itu, kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, kemudian dia berbuah banyak dan buahnya itu bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini orang beriman seperti itu kata Allah, persis juga dengan perumpamaan yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Wa hadhil akhlaq, kata beliau, adapun akhlak-akhlak ini, yang akhlak-akhlak yang beliau sebut tadi ya, sifat malu, takut sama Allah, merasa diri hina, rendah hati ya, mudah melakukan ketaatan ya, dan akhlak-akhlak kalimah yang lainnya. Hadhil akhlak ini fil qalbi, dalam kalbunya manusia, mislul awsanil mutafarri'ati minha, itu seperti dahan-dahan pohon yang bercabang-cabang banyak.
Wa hadhil a'malu wa ta'atu shadiratu minal akhlaq. Adapun perbuatan dan juga ketaatan as-shadirah yang didasarkan anil akhlakil karimah, dari akhlak karimah tadi. Kan gara-gara akhlak karimah Bapak Ibu kemudian berdampak bagaimana cara berperilaku kita dalam keseharian. Orang yang nggak punya akhlak karimah, coba itu cara ngomongnya sama orang saja kasar, ya kan? Dia nggak peduli orang yang lebih tua atau yang lebih muda, sama rata semua sama dia. Dia nggak peduli ini orang harus dihormati, semua ditunjuk dengan tangan kiri. Karena kita ini Bapak Ibu, nanti Imam Al-Ghazali bilang orang yang suka marah-marah itu karakternya seperti karakter hewan buas. Kita sayang sama beliau seperti sayangnya kita sama macan, Bapak Ibu. Sebetapa sayang kita sama macan, kita nggak berani nolong macan, ya kan? Ada macan jatuh di sumur, berani nggak Bapak Ibu tolong macan itu? Nggak berani. Kalau yang jatuh ke sumur itu kambing, cepat-cepat kita tolong. Minimal sempat kita golok lehernya, bisa kita sate. Kalau kambing, ya. Tapi kalau macan yang jatuh ke sumur, dia yang sate kita. Dia yang sate kita selamatkan dia makan kita, kan gitu. Nah, kasihan. Jadi sebenarnya bagi orang yang belajar tasawuf itu, lihat orang marah-marah itu sayang. Dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri, itu kan. Nah, menghancurkan karirnya, menghinakan dirinya, menghinakan keluarganya, sayang itu seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, akhlakul karimah, jadi amal perbuatan kita atau ketaatan kita itu dasarnya dari mana? Dari akhlakul karimah itu. Kalau memang dari dalam kalbu kita tempat nempel akhlakul karimah itu tidak baik, maka perbuatan kita pasti gak baik. Dikasih kerja gak tuntas, disuruh pegang duit gak amanah, ya kan? Pokoknya gak bisa dipercaya. Apapun yang kita kasih tugas, penugasan pasti gagal. Kenapa? Ya memang servernya gak bagus, ya kan? Kalau kata Nabi kan mutukah itu segumpal darah. Kalau dia baik, fa'in saluhan sa'uduha sa'iru jasadi. Kalau dia baik, maka seluruh bagian badan kita juga akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru jasadi. Begitu juga kalau dia bermasalah, nanti juga yang lain akan bermasalah, ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa hadhil a'mal, dan semua amal-amal yang baik, wa ta'at, dan semua perbuatan taat as-shadiratu yang berdasarkan minal akhlaki, daripada akhlak, kasimar, dia seperti buah yang dihasilkan dari sebuah pohon. Jadi menghasilkan, Bapak Ibu. Nah, cara ngomong dia santun, perilaku dia juga baik, gestur tubuhnya gestur tubuh yang menghormati siapapun yang menjadi lawan bicara dia. Wal anwaril mutafarri'ah, bahkan dia juga memberikan cahaya kepada banyak orang, ya. Minal awsan, ya. Wal anwari mutafarri'ati minal awsan, ya, dari berbagai cabang yang ada di dahan pohon tersebut. Fal yaqinu wal aslu wal asas, maka keyakinan itulah dasar dan pilar dalam kehidupan kita, ya. Jadi yakin itu tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu, ya. Selama orang imannya baik, insya Allah dibuang kemanapun dia tetap akan baik. Tapi kalau imannya nggak baik, walaupun punya bakat, punya potensi, pasti hancur itu orang. Nah, jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, yang nggak kena, kenapa? Ya punya daya tahan diri, kontrol diri baik. Dan itu karena iman itu bagus. Didikan orang tuanya, atau bagus dulu pendidikan yang dia dapat di sekolah, walaupun mungkin akademiknya nggak tinggi-tinggi banget, ya. Diajari sama guru lopri, waduh gak tau lah aja, ya, nggak masalah itu. Asal dia terus mau belajar, pasti suatu hari dia bisa, ya. Tapi kalau karakter itu nggak bisa berubah, nggak bisa berubah itu. Kalau memang bawaannya sembrono sampai tua dia itu. Kalau memang bawaannya kasar,
tuturnya nggak sopan sampai tua dia terbawa. Tapi kalau bodoh itu bisa disembuhi, asal dia mau terus belajar, lama kelamaan jadi pintar itu orang. Nah, karakter itu tidak bisa ditawar-menawar. Walahu majarin wa abwabin aksaru mimma adadnahu. Dan yakin tauhid iman itu Bapak Ibu pembahasannya luas sekali. Wa abwabin, dan dia berbab-bab. Aksaru mimma adadnahu, lebih banyak daripada apa yang sudah kita jelaskan kemarin-kemarin ini. Ini kan hanya dalam ulasan untuk menjelaskan bagaimana karakter iman ulama akhirah. Tapi nanti ada bab khusus itu, bab menjiat Bapak Ibu. Nanti saya nggak tahu apakah kita panjang umur apa enggak, ya kan? Di bab jilid keempat ini kita baru jilid pertama. Nggak tahu. Hah? Ya, semoga Pak Mike panjang usia. Ya, kita sampai ke bab itu ya. Bab menjiat, di dalam bab menjiat itu dikupas lebih detail lagi sama Imam Al-Ghazali. Kalau ini kan hanya sekedar untuk menjelaskan gimana itu ulama akhirah memahami tauhid. Ya, jadi beda ya, para ulama itu dia tenang aja, apapun bagaimanapun fitnah akhir zaman. Nah, bawaan mereka tenang Bapak Ibu dalam menghadapi semuanya itu. Ya, beda dengan kita kan kagetan orangnya. Nah, ini yang membuat perbedaan kualitas ketenangan jiwa para ulama dengan kita yang awam. Wasayati dzalika, ini yang tadi saya barusan bilang. Wasayati dzalika fi rubu'il munjiyat, dan itu nanti akan datang di wadran pembahasan terakhir Al-Munjiyat jilid keempat. Ihya itu Bapak Ibu dibagi 4 jilid. Satu-satu jilid punya tema pembahasan khusus. Kuadran yang pertama itu rubu'ul ibadat namanya, pembahasan masalah ibadah di situ ya. Kita ini masih kuadran yang pertama, jilid yang pertama. Kuadran yang kedua itu membahas muamalah. Ya, muamalah itu gimana kita bergaul, cara makan ya. Nah, maka karena begitu luasnya Ihya Ulumuddin itu saya ambil inisiatif jilid kedua itu kita ngajinya di Masjid Baitul Musyahadah tiap subuh Jumat. Ya tadi subuh. Ya, kalau malamnya ini baru jilid pertama. Kalau jilid keduanya kita ngaji di Masjid Baitul Musyahadah. Baru nanti jilid ketiga itu Al-Muhlikat. Sifat-sifat apa kalau itu kita biarkan menguasai kita hanya akan menghancurkan kita, enggak di dunia, hancur kita di akhirat Bapak Ibu. Dan benar, orang hancur rumah tangganya gara-gara ada sifat itu ya, orang hancur hubungannya dengan orang lain gara-gara ada sifat itu ya. Saya pernah diulang-ulang nasihati sama orang, ini hati-hati kalian di sini, akur-akur, jangan ribut-ribut seperti orang terdahulu. Ya orang terdahulu berantem karena nggak belajar tasawuf Bapak Ibu. Kami walaupun beda-beda dan lebih muda sampai hari ini tidak berantem karena saling menghormati. Nah itu dia, kita bisa langgeng walaupun berbeda, bisa saling menghormati. Kenapa? Kalau kita mampu menghilangkan sifat-sifat muhlikat itu, kita punya hubungan baik dengan siapapun. Musuh dari teman kita bisa menjadi sahabat dari kita. Itu prinsip hidup yang baik Bapak Ibu. Jangan pernah bilang, wah dia musuh sahabat saya, maka dia juga harus jadi musuh kita. Itu salah prinsip hidup. Bahkan bagaimana caranya kita bisa berteman, bersahabat dengan musuh dari kedua orang tua kita. Bukan khianat, itulah Nabi Muhammad Bapak Ibu. Berteman dengan musuh dari orang-orang yang bermusuhan dengan sahabatnya beliau. Itu ilmu yang diajari dalam ilmu tasawuf. Ya bukan menjilat, itu beda ya. Kalau menjilat itu beda. Tapi ini berteman tapi masih ada dalam prinsip, dalam koridor prinsip. Wasayati dzalika fi rubu'il munjiyat, dan itu pembahasan nanti akan didetilkan, akan ditafsir sama Imam Al-Ghazali di dalam kuadran yang terakhir, masalah munjiyat yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit sifat yang membinasakan pada kuadran yang ketiga.
Wa hadzal qadru kafin fi tafhimi ma'na lafdil an. Dikira oleh Imam Al-Ghazali kadar pembahasan yang sudah kita sampaikan berbulan-bulan yang lalu itu cukuplah untuk sekedar memberikan pemahaman ataupun ulasan singkat fi makna lafdil an, tentang lafaz ini ya, tentang sekarang ini, maksudnya lafal yakin, apa itu iman, apa itu tauhid. Beliau pandang itu cukup ulasan-ulasan yang sudah kita baca dari bulan-bulan yang lalu. Insya Allah Bapak Ibu, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali ciri-ciri berikutnya dari para ulama akhirah ya, pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.